Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Sebelumnya kita akan merenungkan bagian firman Tuhan supaya ketika kita melakukan aktivitas kita boleh diberi kekuatan oleh Tuhan. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bacaan kita di dalam 1 Samuel pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Tetapi hari ini kita akan melihat 1 Samuel 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan pagi ini dengan judul tabut Tuhan atau tabut perjanjian Tuhan. Saudara, kalau kita ingat di dalam kitab Taurat, ketika orang Israel berjalan di padang gurun menuju ke negeri perjanjian, maka tabut perjanjian Tuhan atau peti perjanjian, saudara, atau tabut Tuhan, itu posisinya ada di kemah, di ruang Maha Kudus. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita, peti perjanjian atau tabut Tuhan itu merupakan simbol dari kehadiran Tuhan. Ketika siang hari, saudara, maka di tabut perjanjian itu keluarlah asap dan menunjukkan berbentuk tiang awan, saudara. Awan yang membuat bangsa Israel ketika berjalan tidak mengalami kepanasan. Lalu pada malam hari, saudara, maka tiang awan ini berubah menjadi tiang api yang menghangatkan atau menerangi perjalanan orang Israel ketika di padang gurun. Nah, di dalam bagian ini kita melihat terjadi peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa bangsa Israel itu kalah perang. Kenapa, saudara? Karena tua-tua Israel berkata, tabut Tuhan ada di Silo. Jadi Tuhan seolah-olah tidak hadir, tidak menyertai. Kemudian tua-tua itu memerintahkan supaya mengambil tabut Tuhan yang ada di Silo. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 4, ayat 5 dan seterusnya kalau kita lihat, ketika tabut Tuhan diangkat, saudara, memang pemikiran orang Israel Tuhan itu hadir, betul, bangsa Israel bersorak, di situ dikatakan ayat 5, sehingga bumi itu bergetar, kita bisa bayangkan. Kemudian apa yang terjadi? Bangsa Filistin mengalami ketakutan yang luar biasa di dalam ayat yang ke-7. Lalu mereka berkata, Allah bangsa Israel telah datang. Lalu ayat yang ke-8, bangsa Filistin berkata, celakalah kita menghadapi Allah Israel itu. Nah, saudara, ketika terjadi peperangan lagi, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, kita boleh melihat ternyata walaupun tabut perjanjian itu ada di tengah bangsa Israel, Israel tetap kalah di dalam peperangan. Dan kita mencatat sekitar 30.000 orang Israel mati, saudara, dan Alkitab mengatakan tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. Dan kemudian anak Imam Eli, yaitu 2 orang, Hofni dan Pinehas, Alkitab juga mengatakan mati. Saudara, kenapa sampai terjadi seperti itu? Ternyata tabut Tuhan, walaupun hadir, maka ayat berikutnya mengatakan Ikabod. Di situ dikatakan telah lenyap kemuliaan Allah dari bangsa Israel. Saudara, kenapa? Karena bangsa Israel menganggap tabut Tuhan terlalu suci, saudara. Ya, sehingga mereka tanda petik memberhalakan yang namanya tabut Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh merenungkan di dalam hidup kekristenan kita. Walaupun kita percaya kepada Tuhan, tapi kadang-kadang ada sarana-sarana, saudara, yang kita akhirnya menjadikan sarana itu seolah-olah jadi Tuhan.
Kalau tanpa sarana itu, saudara, maka Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak menolong, dan lain sebagainya. Berapa banyak orang Kristen yang masih memakai sarana-sarana dan akhirnya tanda petik memberhalakan sarana itu. Dan tentunya dalam bagian ini kita melihat Tuhan tidak berkenan, saudara. Sehingga dikatakan apa? Kemuliaan Tuhan telah lenyap dari Israel. Lalu yang kedua, saudara, para imam, yaitu Hofni dan Pinehas, hidup di dalam dosa. Ini yang menyebabkan kekalahan bangsa Israel. Jadi ada dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, jangan memberhalakan sarana-sarana. Walaupun tanpa sarana, Tuhan tetap maha hadir. Biarlah sepanjang hari ini kita meyakini Tuhan hadir, Tuhan beserta dengan kita. Dan yang kedua, jangan hidup di dalam dosa. Biarlah kita menjadi orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, tetap hidup benar, tetap hidup dalam kesucian. Apalagi para pelayan Tuhan, para imam, saudara masa kini, para hamba Tuhan, biarlah kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.